Apa? Ganteng. Tapi kok. Ini belum bunyi ya? Tek. Oh, Bapak. Cek. Enggak, kamu enggak bunyi enggak apa-apa. Dinyalakan. Enggak pinter. Bapak sebenarnya bawa mic sendiri kan, cuman kabelnya semerawut gitu kan ya. Makanya enggak saya pakai. Perkenalkan, saya koruptor. Saya akan berbagi tips bagaimana kita memerangi korupsi. Karena saya tahu persis apa itu koruptor, bagaimana korupsi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar mereka jawab, Pak. Ingat, saya koruptor. Saya orangnya serakah. Memberi salam dapat pahala, menjawab salam dapat pahala. Saya mau dua-duanya. Catat. Koruptor sejati. Ini sengaja saya bawa wartawan untuk klarifikasi. Kamu wartawan dari mana, Dek? Saya dari harian mingguan yang terbit bulanan, Pak. Sebentar. Harian, mingguan, terbit bulanan. Iya. Saya bisa langganan tahunan. Mohon maaf, Pak. Kamu jangan bikin bingung koruptor loh. Kalau koruptor bingung itu tambah serakah. Oh iya, disapa dulu. Selamat sore. Malam, Pak. Saya koruptor. Jangankan uang, Ya. salam saja saya korupsi. Waktu Harusnya malam, Pak. saya korupsi jadi sore. Oh, iya ya. Catat. Siapa? Anda perlu tahu, walaupun saya nggak perlu ngomong. Bapak, orang-orang tahu dari mana, Pak? Kalau Bapak nggak ngomong terus saya nyatet apa? Baik, kalau dipaksa Nama gitu, Pak, saya catat biar. itu biodata. Ya. Tanggal lahir saya itu 7 Oktober. 7 Tercatat di catatan sipil. Iya. Itu pun sebenarnya saya korupsi. Maksudnya? Kalau tidak saya korupsi, saya harusnya lahir tanggal 5 atau 6. Tapi ada keuntungannya saya korupsi. Kenapa? Akhirnya saya lahir tanggal 7. Coba kalau nggak saya korupsi, Jadinya? saya tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 lahir terus. Gak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Kuliah di Bali, di mana? Udayana. Bali. Enggak kuliah. Maksudnya? Tuh, saya waktu mau kuliah, orang tua saya bilang, udah ya nak, nggak usah kuliah. Itu loh. Bapak nggak ada pendidikan tinggi dong berarti. Koruptor tidak perlu berpendidikan tinggi, tapi harus bercita-cita tinggi. Oh, Pada prinsipnya semangat saya dan Anda itu sama, memerangi kemiskinan. Hanya saya baru tahap belajar, jadi saya egois. maksudnya? Memerangi kemiskinan diri saya sendiri. Mungkin Anda sudah berpikir lebih luas. Jadi segala sesuatu, Hargailah koruptor, baru belajar. segala sesuatu dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri. Iya, iya. Tapi diingat, catat ya, siapa sih sebenarnya koruptor? Siapa? Siapa, Pak? Hanya kebetulan. Kalau calon itu hanya kebetulan koruptor. Koruptor itu bukan orang yang korupsi, tapi orang yang ketahuan atau ketangkep korupsi. Karena kalau nggak ketahuan, mereka masih pejabat atau apa, bukan koruptor. Jadi koruptor setelah ketahuan. Itu bedanya. Aktivitasnya mungkin sama, korupsi, tapi nama itu muncul setelah ketangkep atau ketahuan. Jadi berkaitan. Catat. Iya ya, Pak. Kamu catat apa makan? Susah, Pak, sambil pegang mic. Belajar itu untuk memberantas korupsi. Ini lo pinjam stand mic ini. Untuk memberantas koruptor, Pak. Ini kamu kemana sih? Untuk memberantas koruptor menurut Ini Bapak, sederhana sebenarnya. maksudnya? Secara ekstrim, untuk mengurangi jumlah koruptor hanya ada 2 yang bisa dilakukan. Satu, Pak.
2. Ya kan mulai dari 1 Pak. Oh iya. Yang ke-1, Ya. eksekusi mati koruptor. Oh, iya. Pasti jumlahnya berkurang. Pasti. Yang kedua, Yang kedua, jangan tangkep koruptor. Jumlahnya pasti nggak nambah. ya tapi kan kok Baru ini lo koruptor ditendang. Wah, sama wartawan lagi. maaf Pak. Mohon maaf saya dari majalah Tompe Pak. Tombe. Kamu sudah mulai korupsi. Iya. Dulu masa kecil Bapak di mana sih Pak? Nah, bicara masa kecil saya bukan pamer. Iya. Saya terlahir di lingkungan orang miskin. Dari keluarga miskin. Dari keluarga miskin, semua lingkungan saya itu miskin. Maksudnya? Sopir saya itu 3 miskin semua dulu waktu saya lahir. Tukang kebun 10 itu miskin semua. Security di rumah saya waktu lahir itu ada 6 miskin semua. Pembantu 8 miskin semua. Lingkungan orang miskin, hanya saya yang kaya. Itu berarti Bapak kaya. Sudah saya hitung 2 kali. Koruptor ditendang sama dijongkrok nih. Kayak nggak ada harga dirinya saya di sini. Mohon maaf Pak. Ya mohon maaf. Penegak Kan hukum Bapak aja. yang undang saya untuk klarifikasi. Ya tapi jangan dorong-dorong. Memang saya nggak bisa mendorong saya sendiri. Pada didorong-dorong. Iya ya Pak. Mohon maaf kalau gitu Pak. Jadi Catat. iya ya saya catat Pak. Saya dulu sebenarnya kenapa saya jadi koruptor? Hanya satu, saya pengen kaya. Iya. Nah, Kamu pengen kaya nggak? ya semua orang pengen Pak. Kamu berarti punya bakat jadi koruptor. Karena terlihat kamu punya cita-cita pengen kaya, terus yang kedua kamu nggak pinter. Itu bakat koruptornya sudah kuat. Nggak pinter dan pengen kaya. Kayak gitu Pak. Kita harus. Ini saya kasih tahu. Dulu saya memanfaatkan teknologi yang namanya GPS. Coba Anda googling di Yahoo. Googling itu di Google Pak. Nggak di Yahoo. Silakan Anda yahing di Yahoo. Googling. Oh bakat 3 kali nih. Tadi nendang, dorong, sekarang kamu ngatur-ngatur koruptor. Terserah saya mau apa. Ya Pak, saya jangan ditersangkakan loh Pak. Mohon maaf. Kamu bisa saya pra-peradilankan. Belum ngapa-ngapain Pak. Ini yang nggak ketawa juga bisa saya pra-peradilankan. Kenapa salah apa Pak? Apapun yang mengganggu privasi koruptor bisa saya pra-peradilankan. Mereka nggak ketawa kenapa salah Pak? Apa? Maksudnya mereka ini nggak ketawa kok diperadilankan kenapa? Kamu kayak yang subur lah. Mohon maaf Pak. Mereka nggak ketawa. Karena Anda tidak ketawa itu berarti sudah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadap saya. Itu bisa saya tuntut. Loh, saya berusaha menyenangkan Anda, kok Anda ketawa aja nggak mau. Kan nggak menyenangkan saya ya. Ada pasalnya itu. Kalau nggak ada ya diada-adakan. Kan masih ada Sarpin. Iya. Mohon maaf Pak. Ya. Saya memanfaatkan teknologi. Dulu saat saya masih di kandungan, saya sudah melek teknologi. Saya lihat GPS. Bagaimana pergerakan ibu saya terlihat dari GPS. Saya amati mulai pagi sampai sore menjelang malam. Ya. Itu keliling Jakarta. Tapi malam sampai pagi di pinggiran Ciliwung. Saya berkesimpulan orang tua saya masih dalam ekonomi yang minim karena hidupnya di pinggir Ciliwung. Iya. Sampai harusnya saya lahir, saya belum lahir, nunggu saat yang tepat. 3 bulan berikutnya saya perhatikan mulai pagi sampai pagi lagi selama 2 bulan
di Pondok Indah. Saatnya saya memutuskan lain. Kaya karena Orang tua saya di Pondok Indah ternyata jadi pembantu rumah tangga di sana. jadi tetap miskin Pak. Tetap miskin. Tapi makanya sekarang saya pengen kaya. kaya. Saya tercatat orang kaya nomor 1 di kabupaten, Ya. sekabupaten. Ya. Tapi orang pelit nomor 1 seprovinsi. Sampai kayanya di kabupaten. Jadi kaya saya sama pelit saya itu Makanya kita sebagai wartawan warga masyarakat ini curiga. Jadi kan melihat Bapak ini. Nih perlu klarifikasi. Anda curiga menganggap saya koruptor? Iya. Anda melihat dari mana? Dari rumah saya atau mobil saya atau tabungan? Ya, yang paling ringan ya saya melihat dari rumah Bapak. Dari rumah saya? Iya. Saya melihat Bapak koruptor ini dari rumah Bapak. Nah ini. Anda wartawan apa maling? Maksudnya? Anda melihat saya dari rumah saya? Iya. Berarti Anda masuk rumah saya tanpa seizin saya. Saya waktu itu posisi di mana Pak? Anda melihat dari rumah saya? Aduh Pak, maksud saya melihat. Bukan maksud saya di rumah Bapak terus melihat dari rumah Bapak. Maksud saya itu kita sebagai orang awam warga masyarakat melihat Bapak itu dari rumahnya gitu. Apa ya ngomongnya? Dari rumah ya? saya toh. Ini rumah saya yang di mana? Saya waktu itu posisi di mana Anda melihat dari rumah saya? Gini loh Pak, maksud saya itu kita nih warga masyarakat nih, Ya. orang awam, wartawan menuduh Bapak korupsi, ngelihat Bapak korupsi. Ya. Curiga. Curiga. Yang paling ringan ya dari mobil Bapak, dari rumah Bapak. Ini Anda lancang tadi. Sekarang masuk mobil saya tanpa izin. Kamu melihat dari mobil saya berarti kan di dalam mobil. Kapan masuk mobil saya kamu? Maksudnya gimana? Saya ngomongnya gimana sih Pak? Kamu bingung ngomong. Pokoknya saya melihat Bapak. Kamu bingung ngomong. Iya. Susah ngomong. Iya. Bakat jadi koruptor. Sini. Pokoknya saya melihat Bapak deh. Nah, nggak dari mana-mana. Nah. Yang goblok ngumpul. Jangan jauh-jauh. Berikutnya, Ya, mau tanya apa lagi? ini Pak. Kalau nggak Saya- tanya nanti saya tanya loh kamu. Ya jangan nanya Pak, saya kan ya Saya beri kesempatan bagi selain kamu ya. Iya. Bagi warga di sini saya beri kesempatan 3 kesempatan bagi yang ingin bertanya Terus? dan siap-siap sisanya untuk menjawab. Ya, biar tanya jawab sendiri. Bapak kapan dong? Dari gaya hidup Bapak deh. Kita melihat mencuri gaya hidup Bapak, hedonis, pesta, ya kan? Hal-hal sesuatu dirayakan. Ini kan mencurigakan Pak. Anda terlalu picik. Anda terlalu melihat sesuatu secara sempit. Saya ini orang Jawa. Iya. Apapun bentuk syukur itu diwujudkan dalam bentuk perayaan. Pernikahan perayaan, Iya. lahiran anak perayaan. Iya. Terus apapun Kan yang jadi masalah itu anak-anak Bapak sudah besar-besar. sudah menikah semua. Minggu lalu Bapak mengadakan perayaan apa? Oh, minggu lalu. Iya. Itu sunatan. Sunatan apa? Bapak tidak punya anak? Dan udah kecil, mau sudah besar-besar semua? Anda picik lagi melihat sesuatu. Maksudnya? Anda hanya berpikir yang bisa disunat itu anak laki-laki. Bapak nyunat apa? Kemarin saya itu syukuran karena saya bisa nyunat anggaran. Jadi saya syukuri dalam bentuk perayaan. Anggaran itu juga bisa disunat, jangan salah. Dan harus saya rayakan bentuk syukur saya bisa nyunat anggaran. Potongannya tuh taruh mana Pak? Ujungnya. Heeh. Nah kalau nyunat anggaran ujung-ujungnya masuk bui. Itu maksudnya gitu Pak ya? Kamu seneng kalau saya masuk bui? Ya seneng Pak. Berarti kamu keluarga saya. Gini Pak. Ada Bapak pertanyaan lain nggak yang kira-kira lebih nggak bermutu gitu? Ini kan Bapak itu kaya, mengumpulkan harta banyak buat apa? Ini justru akan menimbulkan karma. Nah, Misalkan gini, begini deh. Maksudnya kemana nih arahnya? Bapak kaya, Kaya. sesuatu saat ada orang-orang misal maling nih, Ah. koruptor itu kaya, saya akan maling rumah dia. Gimana? Anda terlalu berpikir picik. Pernah jadi maling? Picak, picik, picak, picik. Maksud? Daripada picak. Anda pernah jadi maling? Ya belum sih. Nah, saya kasih tahu.
maling itu lebih punya prinsip daripada koruptor. Maksudnya? Maling itu ada dua hal yang dipegang teguh oleh maling. Kenapa saya yakin harta saya yang dari korupsi yang haram ini nggak takut kecolongan diambil maling? Karena maling itu memegang dua prinsip. Yang satu tidak mau harta yang dicolong itu haram dua kali. Itu prinsip maling. Kalau harta koruptor sudah haram, dia nyolong haram dua kali. Itu dihindari oleh maling. Maling itu lebih punya adab daripada koruptor. Berarti dua kali haram. Wah, 2 kali masuk neraka dong Pak. Makanya dia punya prinsip itu. Dan nggak mau nyolong. Nggak mau nyolong hasil hartanya koruptor. Karma misalkan. Yang kedua itu prinsip itu. Iya. Karena kalau maling nyolong harta hasil korupsi, dia takut harta colongannya dia dicolong orang lagi. Itu karma yang ditakuti. Oh, jadi malingnya sendiri sudah maling aja takut karma, yang korupnya rendah. Nggak beradab kok takut karma gimana? Oh iya. Kan saya nggak beradab. Iya. Kalau saya beradab kan, kamu lihat apa? Enggak, saya ngelihat bapak ini. Emang saya serendah itu? Enggak. Kamu kok lihatnya gini? Bapak sih jangan tinggi-tinggi Pak. Makanya. Selanjutnya, Ya. apa? Ya Bapak ini closing statementnya apa kira-kira ini? Oh ini closing, apa aku sudah habis? Iya. Ya. Jangan banyak-banyak. Kenapa Pak? Ini apa? Closing statement. Statement mengenai. Setelah tadi saya berbagi tips yang mudah-mudahan tidak berguna, intinya adalah saya perlu ingatkan, bangsa ini tidak akan bangkrut karena adanya ribuan pengemis, tapi bangsa ini bisa bangkrut hanya karena 10 koruptor. Makanya saya pertahankan jumlah koruptor hanya 9. Bapak ini gimana sih? Biar nggak bangkrut. Oh, tipis-tipis gitu Pak ya. Tangan intinya apa? Kenapa saya mengibaratkan ribuan pengemis ada, negara ini nggak bangkrut, tapi hanya dengan 10 koruptor bisa bangkrut? Karena prinsip dalam kondisi semepet apapun, tangan di bawah itu lebih baik daripada tangan di atas. Pribadi kebalik, tangan di bawah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Anda salah. Maksudnya? Dalam kondisi kepepet, tangan di bawah meminta itu lebih baik daripada tangan di atas nyolong. Oke Pak, terima kasih, luar biasa. Dalam kondisi kepepet lebih baik meminta daripada Nyolong. Oke. Karena nyolong adalah bagian saya. Itu closing statement saya. Mudah-mudahan dengan ini koruptor hanya 9 jumlahnya, supaya negara ini nggak bangkrut. Dan saya berjanji sebagai koruptor akan menjaga stabilitas jumlah koruptor. Jadi kalau saya sudah melihat indikasi jumlah koruptor naik, saya akan ikut menghabisi dia. Percayalah dengan statement saya, karena saya juga ingin kaya. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya selama kurang lebih 15 menit untuk menjadi koruptor. Tak ada gading yang tak retak. Karena tak ada gading yang tak retak, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan atas nama keluarga besar Gajah, saya mohon maaf karena tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lebar.